Belasan ribu warga di distrik Amuma, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan sedang dilanda bencana kelaparan. Bencana ini sudah terjadi sejak Agustus lalu. Sejauh ini, 23 orang dilaporkan meninggal dunia. Kepala Distrik Amuma mengungkapkan, hal ini terjadi karena faktor cuaca yang memengaruhi hasil panen masyarakat. Cuaca yang dingin mengakibatkan pangan dari hasil kebun masyarakat di sana busuk. Sampai akhirnya, mereka kelaparan karena tidak ada sumber makanan. Di antara warga yang meninggal, ada yang masih bayi dan anak-anak. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya di channel Liata Official. Pada video kali ini kita kembali untuk mereaction video-video TikTok masih terkait dengan video yang sebelumnya atau yang kemarin kalian nonton di channel ini, yaitu tentang persembahan Natal yang katanya mau diberikan atau dijadikan sumbangan ke Palestina. Namun banyak yang tidak setuju. Dan pada video kali ini tidak hanya mereka yang orang Kristen, tapi ada juga beberapa teman-teman kita yang beragama Islam yang memang tidak setuju. Tapi sebelum kita melanjutkan video ini, tentu saya secara pribadi mengajak kita semua penonton di channel ini, mari kita turut mendoakan mereka yang sedang mengalami musibah di berbagai daerah di Indonesia ini. Musibah karena bencana alam, karena hujan, karena banjir, karena longsor, terkhususnya di daerah Sumatera Utara, di daerah Tapanuli, di daerah Sibolga. Mereka mengalami kehilangan rumah dan banyak hal. Jadi mari kita mendoakan supaya mereka dikuatkan, supaya mereka secara fisik juga dikuatkan, karena mereka harus menahan kedinginan, mereka harus berada di atas atap rumah. Jadi mereka harus berusaha untuk mengevakuasi dan menyelamatkan diri dan juga keluarga mereka. Jadi kita berdoa dan supaya juga pemerintah cepat melihat ini, cepat merespon dan cepat juga memberikan bantuan atau memberikan suatu hal yang terbaik lah gitu. Kita berdoa supaya juga Tuhan menjamah mereka yang ada di bangku pemerintahan, supaya mereka tetap memantau hal ini. Baik, langsung aja kita ke video-video yang akan kita reaction. Persembahan Natal akan disumbangkan sebagian ke Palestina. Ya menurut saya ini amazing, ya kan, luar biasa. Tapi muncul pula pertanyaan di otak aku. Apa jemaatnya setuju? Karena sejatinya sumbangan kemanusiaan itu kan harus diberikan secara sukarela dan ikhlas, supaya yang menerima dapat keberkahan dan yang memberikan dapat pahala. Pokoknya semoga ini tidak menimbulkan perdebatan lah, ya kan? Ya, apa yang disampaikan oleh ibu ini ya udah terbukti, ini udah terbukti menjadi pro dan kontra. Memang betul kita dapat berbuat baik, memang betul kita tidak memandang jarak soal untuk berbuat baik, untuk membangun relasi dengan sesama, untuk memberikan sumbangan. Tetapi ingat ya, dalam hal ini kan bukan soal agama lagi yang diperbincangkan. Ini soal kemanusiaan, kata bapaknya. Ya kalau kemanusiaan, kenapa tidak lihat dulu ini ada orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang kedua, bukankah sudah terlalu banyak dana atau biaya yang sudah masuk ke Palestina sana? Kenapa kita harus boro-boro harus jadikan dari persembahan Natal? Bukankah mengucapkan selamat Natal itu ada ustadz yang mengatakan bahwa itu adalah haram? Bagaimana dengan hal itu? Apakah masih dihalalkan uangnya karena persembahan jemaat? Mari kita next pada video berikutnya. Ini di Papua ya, berita atau fakta yang terjadi juga di Papua. Belasan ribu warga di distrik Amuma, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan sedang dilanda bencana kelaparan. Bencana ini sudah terjadi sejak Agustus lalu. Sejauh ini, 23 orang dilaporkan meninggal dunia. Kepala Distrik Amuma mengungkapkan, hal ini terjadi karena faktor cuaca yang memengaruhi hasil panen masyarakat. Cuaca yang dingin mengakibatkan pangan dari hasil kebun masyarakat di sana busuk. Sampai akhirnya, mereka kelaparan karena tidak ada sumber makanan. Di antara warga yang meninggal, ada yang masih bayi dan anak-anak. Ya teman-teman, tadi dalam video ini ada beberapa video-video yang menampilkan bagaimana anak-anak dari Papua mereka mengalami kekurangan, mereka mengalami penderitaan, dan mereka harusnya membutuhkan dong hal-hal yang seperti ini, gitu ya. Harusnya mereka lebih butuh gitu. Oke, kita next. Ini kemarin cuplikan dari Pace Papua dan ini video yang lebih yang lebih bagus ya. Nah ini teman-teman. Kakakku, Papua itu dekat sebelah mananya Jakarta ya? Kenapa harus ada Jakarta biji? Kan itu jauh, Papua kan berada di Samudra Pasifik. Sedangkan Jakarta itu letaknya dekat Palestina ya kan? Saking dekatnya itu orang-orang Palestina kalau kena musibah, bantuan dari Jakarta itu cepat. Tapi kalau orang Papua yang kena musibah, sayang. Jangankan bantuan yang tiba itu militer.
Ya betul, memang sebenarnya video dari Pace Papua ini bukan baru-baru ini sekitar bulan-bulan lalu sebelumnya gitu loh. Tapi konteksnya kayak masih sama gitu loh, masih hubungan antara Palestina dan Papua, maksudnya bantuan Indonesia itu loh ke Palestina dengan ke Papua. Kok lebih banyak ke luar negeri sebenarnya, intinya sih itu. Tapi dari sindiran kakak ini ya masih relevan untuk kasus yang baru terjadi ini gitu. Oke, kita next. Ini Marwarar Sirait, Ketua Natal Nasional. Dengar. Memberikan persembahan yang dikumpulkan pada saat Natal itu untuk perjuangan kemanusiaan bagi rakyat Palestina. Bantuan kemanusiaannya berupa apa, Pak? Dan ini adalah video-video yang viral menunjukkan kemiskinan dan laparnya anak-anak di Papua. Kau dari mana? Kau sudah makan? Betul. Kau terakhir makan kapan? Warga Papua meninggal dunia akibat kelaparan. Presiden Joko Widodo. Kau petik kelapa di mana ini? Dari rumah. Dari rumah? Ya. Kau mau tukar apa? Aku belum makan. Oh ya sudah. Bagaimana pendapat kalian? Sahabat-sahabat, saudara-saudara saya sekalian. Beri komentar Anda di kolom komentar untuk sikap Ara tersebut. Ya, Bapak ini sama saja. Bapak ini juga menampilkan bagaimana apa yang dialami oleh saudara kita atau teman-teman kita yang ada di Papua sana. Mereka juga mengalami penderitaan. Tadi Bapak ini menampilkan beberapa cuplikan-cuplikan video. Ada yang menanyakan anak-anak yang kelaparan, anak-anak yang mengalami kekurangan. Apakah kita harus tutup mata melihat mereka? Apakah kita harus melihat yang jauh di sana gitu loh? Hanya demi kemanusiaan. Apakah bukan kemanusiaan juga ketika kita harus memperjuangkan apa yang ada dalam negeri kita? Bagaimana menurut pendapat kalian? Kita lanjut. Bro, di Papua juga banyak orang Kristen. Di Manado juga banyak. Di mana-mana banyak orang Kristen. Tetapi kita bukan berbicara soal agama Kristen. Tapi kita berbicara soal hati nurani. Dan kelayakan kepantasan siapa yang bisa kita tolong. Dan mau kita tolong. Sudahkah layak kita membantu orang Palestina sana dengan mengumpulkan persembahan Natal nasional lalu kita kirim ke sana, sedangkan di sini masih banyak yang perlu kita perbaiki, yang perlu kita bantu, yang perlu kita jawab kesusahannya. Jadi bukan berbicara di sana orang Kristen banyak, di sini juga banyak. Apa kau yakin orang Kristen di Indonesia ini nggak ada yang susah? Coba mikir. Itu banyak komen-komen di VT-VT saya. Mereka juga mengatakan banyak anak-anak yang putus sekolah karena gak ada biaya. Banyak saudara-saudara kita di Papua yang tidak dapatan makan. Di Mentawai, di Nias, bahkan pedalaman Kalimantan, Riau juga banyak yang susah. Itu pun ada orang Kristennya. Jadi pakai akal sehat, bro. Salam darah Batak. Ya, kalau nggak salah Bapak ini pasti dia pendeta, karena di akunnya ini ada gelar pendetanya. Ya, apa yang disampaikan Bapak ini benar, bukan soal agama. Sekali lagi ya, bukan soal agama. Makanya ilustrasi yang dia berikan itu ya kita harus melihat dulu yang ada di sekitar kita. Emangnya di berbagai daerah tempat yang lain itu banyak juga kok yang mengalami hal yang sama gitulah. Oke, kita lanjut. Emang di Palestina cuman orang Islam? Iya, gue tahu. Di Palestina itu bukan cuma orang Islam. Ini bukan soal agama, ini bukan soal ras tertentu juga. Ini soal misi kemanusiaan kan katanya. Kata Bapak yang bilang persembahan itu mau dikirim ke Palestina, tujuannya misi kemanusiaan. Ya kenapa harus dipaksain yang di luar dulu? Kalau yang di depan mata aja kelihatan. Kenapa? Apa Bapak rela, tega gitu ngelihat keluarga Bapak sendiri yang ada di sini hidup tanpa listrik, gelap-gelapan, hidup tanpa air, hidup tanpa makanan yang layak? Bapak tega gitu maksudnya? Atau Bapak fine-fine aja nggak jadi masalah buat Bapak? Jadi pertanyaannya, tujuan utamanya itu apa sebenarnya? Kemanusiaankah?
atau ada yang lain. Kalau misalkan kemanusiaan, ya udah di Indonesia pun kalau itu diserahin ke pihak-pihak yang bisa dipercaya untuk ngirim atau untuk distribute itu semua ke daerah-daerah pedalaman, itu juga misi kemanusiaan kok Pak. Kenapa harus jauh-jauh keluar dulu? Keluarga Bapak yang agamanya Islam di Indonesia, yang agamanya Buddha, yang agamanya Hindu juga di Indonesia masih ada kok yang membutuhkan bantuan. Karena ini bukan soal agama. Kalau saya pribadi dan orang-orang yang komen di video saya, itu ya udah pentingin keluarga kita dulu sendiri. Jadi itu aja sih Pak. God bless you. Sama ya, ini abang ini tadi juga sedikit menampilkan cuplikan dari anak-anak Papua yang mengalami kekurangan, gitu. Kenapa nggak ke sana aja? Kenapa nggak yang ada di dekat-dekat kita aja? Gitu ya. Oke, mari kita menonton dari akun ini ya, dari akun Perisai Kebenaran Nasional. Perisai Kebenaran Nasional ini dari Bapak, kayaknya ketuanya ini kali ya. Jadi dia memberikan suaranya, memprotes bukan hanya di pihak Bapak ini, Sirait ini, arah Sirait ini yang mengatakan sumbangan Natal ini, tapi juga ke Presiden juga gitu loh, dia menyampaikan pendapat. Saya rasa ini hal bagus. Mari kita tonton sampai selesai karena lumayan panjang. Ada 3 video dari beliau. Nanti saya cantumkan nama TikTok mereka di bawah ya. Kalian juga bisa follow karena ada info-info dari mereka di sana juga. Kita tonton dulu. Harapan saya Marwaran Sirait supaya tahu mana politik dan mana keyakinan. Umat Kristiani hendak fokus beribadah kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang diyakini oleh umat Kristiani. Tapi Anda giring kepada sesuatu atas nama panitia Natal. Anda mengundang para tokoh agama Kristen, para pendeta, lalu Anda canangkan seperti itu. Anda blunder. Marwaran Sirait nungabe godang umat Kristiani, Tarlumobi, Akta Halak Batak, komen keberatan dengan sikap Anda ini. Udahlah, ikutin aja lah Sabam Sirait ya, seorang politisi yang hebat. Anda kan anaknya, ikutin aja orang tua Anda ya. Kalau Sabam Sirait nih, tapi kalau Anda, kita dukung Prabowo 2 periode, kita dukung Prabowo 2 periode, penjilat ya, satu marga kita. Marwaran Sirait, ini saya mengapel Sirait, Anda diduga penjilat, telah melukai hati umat Kristiani. Dana Natal Anda mau bawa ke Palestina, sementara dana Natal itu harusnya berdasarkan doa kepada siapa mau dikasih. Masih banyak masyarakat Indonesia yang di luar Kristen membutuhkan bantuan itu. Tidak harus ke Palestina ya. Terima kasih. Kan juang para netizen, Palestina jangan kita abaikan. Palestina itu masuk dalam daftar doa kita di keseharian kita. Di saat kita mau istirahat malam, saya selalu berdoa. Di saat pagi bangun tidur selalu berdoa. Saya selalu mendoakan Palestina supaya terjadi perdamaian, ada solusi yang bijak dari kebaikan dari bangsa-bangsa, memberikan solusi. Tapi terkait dengan dana Natal yang kata Marwaran Sirait, Ketua Panitia Natal Nasional umat Kristen Indonesia, akan dikirimkan ke Palestina sekian miliar, saya secara pribadi dan secara organisasi keberatan terkait dengan gaya dan caranya Marwaran Sirait. Diduga menjilat dari kelompok tertentu dan menjilat kepada presiden terkait dengan jabatan yang diberikan, dan dia akan berlanjut lagi. Saya mau sampaikan Pak Marwaran Sirait, belum tentu apa yang Anda inginkan itu terjadi. Kenapa? Saya sudah katakan, berani bertanding kepada sekian ribu orang-orang pintar, orang-orang berilmu. Sesungguhnya Prabowo tidak akan sampai kepada 2029. Apabila ini nanti digenapi, apa yang saya katakan ini, Anda harus bersedia untuk saya jumpai, supaya saya ingatkan Anda kepada perpolitikannya Sintong Panjaitan, yang dimana Sintong Panjaitan diduga tidak mendapat kesempatan dari Faisal Tanjung sebagai Panglima TNI kala itu, merapat dia kepada Habibie. Ternyata Habibie tidaklah berkelanjutan dalam sebuah kepemimpinan jadi presiden. Akhirnya habis B.J. Habibie, habislah Sintong Panjaitan. Saya ingatkan kepada Marwaran apa rasanya, karena saya ada dalam sebuah persaudaraan terhadap saudara, karena saudara anak dari bapak tua saya, Sabam Sirait. Ketika beliau meninggal dunia, wafat, saya kan hadir di dalam acara melayat sampai kepada pemakaman di Kalibata. Saya hadir di situ, hadir Luhut Binsar Panjaitan, Ahok dan lain semuanya. Dan Luhut Binsar Panjaitan salut kepada
Pak Sabam Sirait, karena biografinya, riwayat hidupnya dibacakan sampai 1 jam lebih. Pertanda Sabam Sirait hebat di kalangan masyarakat semasa hidupnya. Jangan menjilat kepada penguasa, karena yang menyediakan masa depan adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Karena Anda Kristen, saya Kristen, yang membuat kita sehat panjang umur dan punya jabatan adalah Tuhan Yesus Kristus, yang sebentar lagi kita rayakan Natal nasional, yaitu tanggal 25 Natal umum. Demikian saya sampaikan dari kilometer 626. Horas, Tuhan memberkati. Kepada saya pesan WhatsApp dari orang yang saya kenal. Dia bukanlah orang hebat, tapi orang yang sangat saya hormati karena dia pernah saya nasihati. Dia adalah seorang pensiunan dari tokoh agama Kristen. Dia mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Marwaran itu adalah benar, bahwa kita membantu Palestina itu bagus, seperti kita membantu Aceh. Itu beda. Saya sampaikan kepada Bapak yang udah mengirim kepada saya postingan, kita membantu Aceh itu yang paling bagus. Karena masyarakat Aceh ketika tsunami, dia adalah warga negara Indonesia, benar nggak? Saya kan mengatakan, kenapa dana Natal diprogramkan oleh Marwarar Sirait yang adalah menteri di pemerintahan Prabowo diberikan ke Palestina. Indonesia dalam konteks intoleran, rasis, belum tuntasnya SKB 2 menteri, adanya banyak umat Kristiani, walaupun dia beribadah ditutup, dilarang, ya, dirusakin tempat ibadah, tetap umat Kristiani itu serius, fokus memuji Tuhan yang diyakini. Nah, terkait Palestina adalah bangsa yang harus kita juga kasihi, rangkul. Tapi dengan adanya dana Natal atas terobosan Marwarar Sirait dan Presiden Prabowo dikirim ke Palestina sekian miliar, ini membuat polemik pro dan kontra di kalangan Kristiani. Saya minta Marwaran mundur dari Ketua Panitia Natal. Indonesia dalam konteks Natal, damailah di bumi seperti di surga. Harusnya Natal itu fokus, kusuk kepada sebuah ucapan syukur kepada Tuhan yang diyakini. Yesus datang ke muka bumi, Yesus datang ke dunia ini sebagai Immanuel, sebagai Raja. Harus damai, tapi karena Marwaran jadi kacau semuanya. Jadi saya tidak setuju dana Natal dikirim ke Palestina. Tapi kalau tindakan yang banyak kemarin dari pihak gereja umat Kristiani membantu tsunami di Aceh, di mana lagi kemarin di Jawa Barat, itulah harapan kita. Perhatikan dulu Indonesia, masih banyak yang harus dibantu di Indonesia walaupun di luar agama Kristen. Saya sebagai Nasrani, saya keberatan terkait dengan Marwaran, terlalu jauh mencampuri urusan umat terkait dengan dana Natal dikirim ke Palestina. Biarlah negara mendukung Palestina, rakyat mendukung Palestina. Tapi kalau dana Natal, persembahan Natal dikirim ke Palestina, pro dan kontra. Saya ingatkan ini, yang mengirim postingan kepada saya, jangan terlalu jauh sama dengan Marwaran mencampuri umat dalam konteks iman. Iman itu pribadi sifatnya. Terima kasih dari Kota Malang. Nah, bagaimana menurut pendapat kalian tentang hal ini, teman-teman? Kalau saya secara pribadi melihat hal ini, ya sekali lagi saya mengulangi, bukankah sudah terlalu banyak bantuan disalurkan ke Palestina sana? Ya, sekarang kita itu cobalah kalau kita fokus. Yang kedua, ini kan soal Natal. Berarti kalau Natal itu persembahannya itu berarti untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk Tuhan. Nah, kalau untuk kemuliaan nama Tuhan, apakah memberikan kepada Palestina memuliakan Tuhan? Ya, tentu saja, karena alasannya tadi demi kemanusiaan. Itu tidak salah. Tetapi, apakah juga kemuliaan Tuhan ketika kita memberi dengan orang-orang yang sekitar kita? Ya, pasti untuk kemuliaan Tuhan. Apakah kemuliaan Tuhan ketika orang memberi tapi tidak dengan sukarela? Apakah kemuliaan jadi kemuliaan Tuhan ketika nanti diberi sumbangan itu tapi ada motivasi-motivasi lain, baik dari mereka yang ada di bangku pemerintahan, mereka yang mungkin di bidang politik, kita nggak tahu. Kalau ada motif-motif mereka yang tersembunyi di balik, seolah-olah di balik suatu hal yang halus, yang baik. Nah, kalau ada hal yang tersembunyi, apakah ini yang namanya memuliakan Tuhan? Bukankah ini suatu kemunafikan juga? Ada hal-hal yang terselubung, ada keinginan hati di balik daripada keinginan untuk memberikan persembahan kepada mereka di sana. Nah, gitu. Jadi harusnya ya ditelusuri dulu hati yang paling dalam, secara khusus untuk Bapak yang ngomong ini ya, kepada Pak Marwarar Sirait ini. Ya,
Apakah betul-betul Bapak tulus menyampaikan hal ini? Atau jangan-jangan ada hal lain? Ya, jangan sampai agama ini dibawa dalam politik. Jangan sampai. Bagi saya ya Natal aja, nggak usah berurusan dengan yang namanya Palestina. Ini bukan soal tidak kita manusia, kan sudah banyak bantuan kepada mereka. Kedua, supaya nanti apa yang kita lakukan di Natal itu memuliakan Tuhan. Nah, itu memuliakan Tuhan. Oke Bapak Ibu, demikian aja video kita kali ini. Semoga kalian suka. Kalau kalian tidak suka ya mohon maaf. Dan silakan berikan komentar saran kalian. Dan terkait kasus ini juga kalian bisa berkomentar. Oke, sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.